sebagai nabi. Ya. Ini sejarah sih. Sejarah cuman dibuat anekdot gitu ya. Nah, di situ yang di apa namanya, yang digambarkan di dalam buku itu, Musailamah al-Kadzdzab itu ditantang oleh Nabi perempuan, apa dalil-dalilmu jadi nabi. Musailamah juga ngomong, kamu apa? Pengikutnya pada nungguin itu. Mereka, kalau begitu kita ketemuan di sebuah tenda besar. Pengikutnya pada nungguin di depan ini berdebat soal apa sih, lama banget. Enggak tahunya di dalam tenda itu mereka melakukan hubungan seks yang berjam-jam, berhari-hari. Itu Nabi sejarah. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Salah satu contohnya yang nulis itu ulama loh. Nanti kalian bisa teliti lagi apakah betul di dalam agama Islam itu ada teknik-teknik tentang seksualitas. Tetapi di buku itu komplit, ya. Ada tekniknya, ada tahan lamanya orang Arab itu, bisa berhari-hari. Nah itu di tekniknya ada, di tekniknya. Nah, kemudian ada terjemahannya kalau kalian punya. Soalnya kalau pakai bahasa Arab sampai bingung lagi. Bahasa Arab itu. Ya terjemahnya kata gue gitu, dia nanya terjemahnya. Itu baru abad ke-16 ya. Tahun 2005. Nah, ini ketani. Ya, Ketani. dekat ya. Ada kamus yang mungkin enggak ada apalagi di Indonesia ya, di negara lain. Judulnya Kamus Teks Arab. Ya. Kamus Teks Arab itu. Anda kan belajar bahasa Arab pernah kan? Pernah sih. Jadi jarang di dunia yang kamus itu isinya tentang istilah-istilah seks. Kecuali orang Islam menekankan yang tadi disebut. Kenapa orang Indonesia itu menganggap orang Arab? Ternyata betul. Bukan ini. Jadi di kamus itu, ya kalian udah dewasa semua, saya nggak perlu ini lagi ya. Kenapa kamus itu bisa tebal? Ya. Nah ini dia. Ini itu ya ini kamus sih. Kenapa kamus itu bisa tebal? Kehebatan orang Arab itu begitu. Coba Anda pikirkan sekarang, Anda mengatakan di Indonesia itu ya, ada berapa kata tentang alat kelamin wanita? Berapa biji? 2. Udah. Cepat banget, Bebet. Nah, 2 lah pasti. ya, cuma 2 ya. Ya. Kayak nama lu, men. Di kamus itu ada sekitar 1,5 halaman. Alat kelamin Indonesia itu bahasa Arabnya apa? Ada 1,5 halaman. Kira-kira ada 150 entry. Gitu. Istilah apa ini? Alat kelamin bahasa Indonesia bahasa Arabnya ada 150 entry. 1, 2, 3. Kita cuma 2 biji maksudnya. Apalagi yang menyebabkan itu bisa tebal? Isim alat, banyak aja. Madokol, jadi
Ini kalian perlu tahu karena pertama ya tadi bekas lulusan Arab, terus sama-sama dewasa. Di Arab itu, ya, di Arab itu berhubungan seks antara suami istri atau bukan suami istri itu kalau ini jangan pikirannya tolong ya, kalau masuk semua namanya apa, setengah masuk namanya apa, enggak masuk namanya apa. Nggak mungkin offset kali ya. Itu di Arab itu ada istilahnya sendiri-sendiri. Kalau kita kan cuma satu namanya. Ya. Kenapa itu banyak? Itu alat kelamin wanita yang apa namanya, pinggirnya kecil namanya apa, pinggirnya besar namanya apa, yang salah satunya besar dan kecil itu namanya beda rasanya. Jadi tebal itu. Ya, itu kembali ke yang tadi, ke pertanyaan yang tadi. Ternyata soal seksual, betul. Nah kemudian soal yang lain, di Indonesia juga sering mengatakan orang Arab itu pelit, bahil gitu. Betul nggak, Mas? Betul. Orang Arab itu pelit. Jadi orang Arab nggak? Kalau dia Arab bukan? Arab. Itu dicampur. Dia pelit nggak? Dikit-dikit. Nah, coba atau enggak? Ya kalau kita lagi di Mekah itu mereka malah mau bayarin, kalau lagi makan mau bayarin. Itu. Terus kalau belanja kasih hadiah gitu, kayaknya nggak boleh deh. Makanya judulnya tadi persepsi negatif terhadap orang Arab, orang Indonesia menganggap. Saya kasih tahu referensinya. Ada buku judulnya Kitab Al-Bukhala. Kitab orang-orang pelit. Nah, di situ ada 123 cerita. Orangnya bukan, ini sejarah ya. Orangnya nggak ngarang orangnya. Seperti ahli tata bahasa Arab itu Abu Aswad Ad-Duwali. Itu pelit dia. Kenapa? Tadi yang ngomong padahal misalnya dia jadi satu buku kumpulan orang-orang pelit. Salah satu contohnya dia pelit itu orang Arab itu kan suka pakai minyak wangi ya, kayak di condet itu. Tapi Ya kok nggak ada yang mau. dipakai kumisnya supaya wangi, minyaknya itu. Itu beli mahal itu. Buat tubuh kumis kali Pak. Iya, minyak Buat tubuh kumis. buat wangi, supaya wangi. Nggak ada orang buat tubuh kumis, taruh di atas itu kumis malah. Itu berapa ya? Nah, Berapa coba? karena itu boleh beli minyaknya itu. Ketika kumisnya gatal, nggak berani dia garuk di sini dari dalam dia. Sakit bakil. Takut hilang belinya. Berarti apa? Jadi dia pelit itu bukan karena pelit
bahaya yang dalam persepsi orang Indonesia. Dia memang kayak sekarang saya tanya itu pelit apa enggak sih? Hemat. Hah? Ya berarti kan bukan pelit. Terlalu hemat. Tapi orang Indonesia menganggapnya pelit. Dia habis duduk di bawahnya ditadangin sama ember. Air bekas itu dibuat mandi. Dia beli daging, dibuat semur dagingnya. Beli dagingnya hari Minggu, ya. Beli 1 kilo, dibikin semur. Hari Senin gak dimakan dagingnya, bawang gorengnya dulu dimakan, kuahnya dulu dimakan. Yang lain-lainnya dimakan dulu, pas hari Sabtu baru dimakan dagingnya. Hah? Ekonomis itu tuh. Hari Minggu beli daging lagi. Jadi daging itu bisa buat seminggu. Itu pelit nggak? Hemat banget itu. Hah? Hemat banget. Nah, sebetulnya gini, yang bikin buku itu, kitab Al-Buhala itu, Al-Jahiz namanya. Dia orang Mu'tazilah. Dia bikin buku itu buat apa? Buat nyindir orang warok. Apa artinya warok? Warok dan balak. Ikut. Warok itu mah. Warok di luar. Warok jauh di luar. Hah? Warok itu yang kan orang yang bisa beli baju bagus tapi nggak beli pakai baju yang sederhana. Nah, iya kayak itu. Nah itu orang mutajirin nyindir orang itu, ya. Itu kan berarti bukan pelit kan berarti kan? Beda persepsi aja. Itu yang kedua itu. Jadi orang pelit di sini itu bukan berarti dia pelit menurut IS orang Indonesia. Ada lagi yang salah. Di Arab gimana dia tadi? Orang Arab ngomong apa kalau ada ibu dari sini? Manggilnya apa? Ceramah. Nah, ada seorang penulis namanya Saat ini. penulis Jokowi. mungkin mungkin kita kenal namanya Pipit Senda. Dia penulis novel toku di Indonesia, Pipit Senda namanya. Penulis novel Islam gitu ya. Dia nulis di novelnya ketika pengalamannya dia di Arab. Dia itu seorang penulis terkenal. Di buku itu dia kayak orang-orang Indonesia, ibu-ibu, kalau dipanggil Siti Rahma jangan mau. Itu dia merendahkan kita. Kita dianggap TKW oleh dia. Jadi jangan mau kalau dipanggil Siti Rahma gitu, karena kita direndahkan. Kalau dipanggil Emma. Itu jalan itu depannya yang lain. Nah, Bu Emanya kan boleh panggil Citra. nah, Itu juga izin. dia seorang penulis populer Indonesia, cuma nggak ngerti, nggak pernah masuk jurusan Arab sih. Siti Rohmah itu sebetulnya panggilan terhormat orang Arab kepada wanita.
Siti Rohmah itu kan istrinya Nabi Yakub. Jadi kalau dipanggil Siti Rohmah itu bukan merendahkan, itu meninggikan, menghormati. Cuman kita image orang Indonesia itu selalu salah gitu. Kenapa Pak? Sebutnya dihormati karena apa? Siti Rohmah itu istrinya Nabi Yakub. Bukannya si Adam gitu. Maksudnya sebutan lain Siti Hawa kan Siti Rahmah. Dua itu. Ada bisa dua kali. Berarti itu apa? Belum. Berarti itu apa? Tanda apa? Tanda penghormatan bukan yang merendahkan. Tapi kita menganggapnya kalau dibilang Siti Rahmah TKW gitu. Kita ini haji loh, bukan TKW. Dengan bangganya dia ngomong kita haji, bayarnya mahal, kok dipanggil Siti Rahmah. Kalau orang Arab Siti Rahmah bagus. Terus ada lagi. Pernah dengar kata bahlul? Bisa artinya. Iya. Bahlul itu artinya pintar bukan bodoh. Orang Arab pertama kali datang ke Indonesia, ketika dia memarahi anaknya, dia nggak mau mengeluarkan kata-kata jelek, maka bahlul. Nah, didengar oleh tetangganya orang Indonesia. Dengan intonasi marah. Wah, bahlul. Setiap dia marah ngomongnya bahlul. Tapi secara ini ada memang kata-katanya dalam Nama orang. Bahlul itu pintar. Jadi di beberapa ada ahli masak di Bandung. Itu apa namanya juara ke Asia Tengah, Asia Barat. Itu namanya bahlul. Iya, orang-orang pintar itu namanya bahlul di Arab. Karena bahlul itu pintar bukan itu. Berarti kebanyakan orang Indonesia itu suzon ya? Salah pemahaman. Kecuali di Jawa ada tukang masak juga tuh namanya bahlul. Siapa? Bahlul maksudnya bahlul. Bahlul. Nah kayak begini loh ya, kayak begini yang nanti ya kan mungkin masih tahu ke anak-anaknya. Yaitu image orang Arab, orang Indonesia ke orang Arab yang ada di Indonesia. Sebaliknya, orang Arab juga suka pandangan negatif tentang orang Indonesia. Jadi kalau kita lihat media-media Arab, masih juga baca orang Arab nggak? Masih. Banyak orang yang tidur. Tiba-tiba tidur. Tapi kan gua baca kok, enggak. Baca kan lu enggak? Baca Quran kan bahasa Arab. Nah ini mungkin buat Bu Iin ya. Nah, keras nih kalau gitu. Jadi jurusannya politik kan ya. Udah politik ya. Jadi Udah mengarah di kalau media Arab itu kalau ngomongin soal TKW selalu jelek. Selalu yang di blow up itu yang jelek. Ada 13 anak SMP memperkosa TKW rumah tangga sebuah rumah di desa. Tapi di medianya nggak dikasih judul 13 anak SMP memperkosa TKW. Di judulnya cuma TKW. TKW memperkosa. Nah, ya satu itu. Yang kedua, orang Arab itu, orang TKW itu katanya suka bawa jimat, bekerja suka bawa jimat, bacaan gitu. Ya, jimat itu
digunakan supaya orang Arab itu nurut sama dia. Itu di media. Ada lagi TKW itu putus asa, ya. Jadi ada TKW yang terjun dari lantai 8 rumah sakit, ya. Jadi dianggapnya bahwa TKW itu dari sini itu udah stres gitu, dipekerjakan di sana. Ada lagi, kalau tau nggak artinya diaroh? Diaroh tau nggak? Di aroh apa diaroh? Diaroh. Met apa nih diaroh? Diaroh. Daerah. Kalau diaroh itu artinya pelacur. TKW itu sering menjadi pelacur di Arab Saudi itu dan mau dibayar murah. Jadi dia bukan bekerja, bayarnya sangat murah, sangat murah bayarnya. Itu TKW Indonesia yang jadi diaroh di Arab Saudi. Apalagi yang jelek-jelek lagi, ada satu lagi. Jadi orang TKW itu kaum malam itu dia kerja, ada TKW kerja di butik, ya. Butik punya orang Arab. Orang Arabnya kalau siang, kalau malam pulang sama istrinya. Dan TKW itu jagain tokonya. Dan setiap malam itu masukin orang Pakistan. Ya. Sekali didiamin, 2 kali. Ketika sering memasukkan orang Pakistan, ada polisi syari kan ya. Di Arab Saudi itu ada polisi syari, menggerebek dia. Kemudian benar ternyata dia lagi melakukan hubungan seksual di salah satu kamar di butik itu, dan bukan hanya berhubungan saja, hubungan itu direkam. Nah, rekaman itulah yang jadi bukti oleh polisi syari di sana. Nah, jadi dari beberapa media itu isinya tentang kejelekan TKW semua. Dan TKW Indonesia ya? Iya. Jadi perlu diteliti lagi. Memang banyak orang yang baik, tapi banyak juga TKW yang nakal. Bahkan menurut orang tua ada TKW yang ngajarin anak majikannya yang laki-laki itu berhubungan seks. Anak orang Arab itu kan walaupun masih SMP besar gitu orangnya. Nah itulah, seperti itu. Jadi perlu dipahami, kita tidak hanya menjelang mentah-mentah kalau ada berita-berita yang menunjukkan TKW kita. Kenyataannya memang benar seperti itu. Kenyataannya itu, dan ya itu makanya tadi saya nama Buin sebagai anggota legislatif bisa itu di Jawa Barat, atau lagi di Jakarta, ya saya rasa kira-kira seperti itu.
bodoh ya. Sudah cukup buat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. Alhamdulillah. Sampai ke al-muhadarah dari Ustaz Maman Mumti Akidan ya, Mumti bisa diundi li istimrar ta'lim lugha arabiyah kita alif kaifa tusama ulah syekh. Terima kasih kepada Pak Maman. Iya, nanti saja. Jadi semangat lagi belajar bahasa Arab gitu ya. Tapi ya, memang